This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! Here is Krusty Krab about to take a dip. Watch out for her claws. They go nip nip. Oh, hai Master. Kakak sedang membaca buku tentang hewan. Lucu banget loh bukunya tuh. Ada kepiting. Terus, wah ada kelawar juga. Habis itu, oh ada babi. Lucu banget ya. Kids, apakah kalian tahu hewan apa aja yang tinggal di peternakan? Ya, hewan yang tinggal di peternakan. Gimana kalau kita bermain games tebak-tebakan hewan? Yuk, kita main games bersama kakak. Yes, nanti kakak akan memberikan gambar hewan dan kalian harus menebak hewan yang mana yang bisa tinggal di peternakan. Biar lebih seru nih, kalian bisa ajak mami, papi, adik, kakak, dan juga keluarga kalian supaya bisa ikut main barengan. Apa kalian sudah siap, kids? Ready? My star, let your light shine! Soal pertama, kids, ada hewan ayam, harimau, dan ikan piranha. Nah, coba tebak hewan mana yang bisa hidup di peternakan? 1, 2, 3. Hewan yang bisa hidup di peternakan adalah ayam. Kukuruyuk. Pok. Kalian bisa menebakkan, kids? Ayo, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Siap? Nih, di gambar ada hewan buaya, kambing, dan domba. Manakah hewan yang bisa hidup di dalam peternakan, kids? Yuk, siapin jawabannya. 1, 2, 3. Kambing dan domba. Ya, betul banget, kids. Kambing dan domba adalah hewan yang bisa hidup di peternakan. Wah, kalian sudah semakin hebat menjawabnya. Kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Nah, kids, ayo pilih hewan mana yang bisa tinggal di peternakan. Apakah burung elang bisa tinggal di peternakan? Apakah ular bisa tinggal di peternakan? Atau sapi yang paling cocok untuk tinggal di peternakan? Jawabannya adalah sapi. Sapi adalah hewan yang paling cocok untuk tinggal di peternakan. Mu. Oke, yang terakhir, kids. Are you ready? Pilihlah hewan mana yang bisa tinggal di peternakan. Ada kuda, dan juga babi, dan bebek. Apa nih jawabannya? Hewan mana yang bisa tinggal di peternakan? Jawabannya adalah semua hewan ini dong. Kuda, babi, dan bebek semuanya bisa tinggal di peternakan. Yeay! Kalian hebat banget, kids! Sekarang saatnya untuk mendengarkan Super Bible Story yang amazing hari ini. Don't forget to get your Bible. See you, my star! Hai kids, kita mau memuji Tuhan. Ikutin gerakan kita sama-sama ya. Let's go! I wanna do right, wanna do it right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my mind, every day goes by. I
I wanna be more like you. I wanna be more like you. Good job. Kita lakuin lagi ya. Lebih semangat. Oke. Let's go. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. On my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. In all I do. Let's go! Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh, my mind, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh, my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. One more time. I wanna be more like you. Yay! Good job, kids. Kids, sekarang waktunya kita menyembah. Yuk, kita menyembah bersama. Ayo, ayo. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kids, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ganti warna.
kids. Lihat deh, kakak sedang merapikan barang-barang. Ternyata kakak punya 3 pack pensil warna. Terus kakak juga punya 3 bando yang lucu-lucu ini. Dan juga kakak punya 3 kaos yang sebenarnya kakak sudah tidak pakai lagi sih. Tapi mereka masih bagus. Apa yang harus kakak lakukan sama barang-barang ini ya kids? Apa? Membagikannya. Ide yang bagus kids. Kakak akan membagikan barang-barang ini kepada orang yang membutuhkan. Seperti pensil warna ini kakak akan kasih untuk anak-anak di sekolah. Lalu baju ini yang lucu kakak akan kasih untuk teman kakak. Jadi kita bisa pakai baju kembaran. Dan bando-bando lucu ini kakak akan bawa ke gereja. Dan kakak akan kasih untuk mainan di baby class. Senang sekali ya kalau kita bisa berbagi kepada orang lain. Kalau gitu aku siapin dulu deh supaya nanti bisa langsung dibawa. Kids, kakak jadi teringat sama Super Bible Story yang tadi kakak baca. Kisah ini tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan kita untuk melakukan hal yang benar. Apakah kalian mau tahu kisahnya kids? Kalau kalian mau tahu, ayo ambil Alkitabmu dan kita nyanyikan. Kids, kita nyanyikan bersama-sama ya lagu kesayangan kita, Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Yesus bercerita tentang seseorang yang tidak mau memberi atau berbagi. Orang ini tidak mau berbagi. Bapak ini adalah seorang yang kaya. Dia mengumpulkan uang. Hasil kebunnya seperti gandum, sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Bapak ini mengumpulkan sampai banyak sekali. Tapi dia tidak pernah mau berbagi apa yang dia punya kepada orang lain. Sampai-sampai tempat untuk menyimpannya itu penuh, tidak muat lagi. Wah, bayangkan kalau seluruh rumah kalian diisi barang-barang dan makanan sampai penuh. Bapak kaya itu mulai berpikir, tempat penyimpanan barang-barangku sudah penuh. Apalagi yang harus aku lakukan ya? Aha, aku ada ide. Aku akan membuat gudang yang baru, yang lebih besar. Supaya aku bisa menyimpan lebih banyak barang. Jadi aku tidak perlu bekerja lagi karena barang-barangku sangat banyak. Cukup sampai aku tua. Hanya tinggal makan minum sepuasnya. Bersenang-senang sepuasnya, semaunya karena semuanya ada. Dan aku tidak mau berbagi lagi kepada orang lain. Waduh kids, kenapa sih bapak itu tidak mau berbagi ya? Padahal barang-barang yang ia miliki sangatlah banyak dan bisa dibagikan untuk menolong orang lain. Lalu saat bapak itu tertidur, Allah berkata sesuatu kepadanya.
Apa ya yang Allah katakan kepada orang kaya itu? Kita lihat yuk filmnya. It's movie time. Ada seorang yang sangat kaya. Ia memiliki tanah yang sangat luas dan ditanami oleh gandum. Hari berganti hari, gandum itu pun mulai tumbuh dan menguning. Tibalah saatnya untuk memanen gandum-gandum itu. Pekerja-pekerja datang untuk memotong gandum dan mengumpulkannya. Hasil panennya sangat berlimpah-limpah. Tetapi orang kaya ini menjadi bingung dan berpikir, Di mana akan aku simpan hasil gandumku yang berlimpah-limpah ini? akhirnya ia mendapatkan solusinya. Ia menyuruh para pekerjanya membongkar gudang-gudang yang terlalu kecil. Kemudian menyuruh mereka membangun gudang-gudang yang lebih besar lagi. Sesudah itu, ia menyimpan semua gandum-gandum dan semua barang-barang miliknya di dalam gudang-gudang itu. Dan ia berkata, Aku adalah seorang yang sangat beruntung dan sangat kaya. Aku sudah mempunyai segala sesuatu. Aku bisa hidup bertahun-tahun tanpa harus bekerja lagi. Aku hanya tinggal beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senang. tetapi pada malam hari firman Tuhan datang kepadanya. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Dan benar terjadi, pada malam itu meninggallah orang kaya yang menimbun hartanya. Wah, kids, apa yang terjadi sama bapak kaya tadi? Iya, dia akhirnya meninggal. Allah berkata, "Hei kamu orang kaya yang bodoh, sebentar lagi kamu akan mati. Lalu untuk siapa hartamu itu?" Bapak tadi disebut orang yang bodoh karena percuma selama dia hidup dia mengumpulkan banyak harta, banyak makanan dan minuman, tetapi tidak pernah berbagi. Setelah dia punya banyak harta, akhirnya dia meninggal. Dia belum sempat menghabiskan semua hartanya, kids. Itu berarti apa yang dia lakukan selama hidup adalah perbuatan yang sia-sia dan tidak baik. Karena tidak pernah menolong dan berbagi kepada orang lain. Kids, coba saja bapak kaya itu melakukan hal yang benar, yaitu berbagi. Coba saja kalau bapak itu tahu hidup ini bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Artinya, selama kita hidup, kita juga harus menjadi berkat buat orang lain. Dengan caranya menolong, berbagi, dan memberi kepada orang yang membutuhkan. Inilah yang Yesus mau ajarkan kepada kita, kids. Tuhan mau kita untuk melakukan hal yang benar. Ya, kita harus melakukan hal yang benar dengan cara memberi. Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan memberkati kita dengan banyak hal. Dengan makanan, minuman, mainan, tempat tinggal, pakaian, sekolah, dan masih banyak lagi. Jadi, Tuhan mau kita berbagi kepada orang lain. Apakah kamu mau melakukannya, kids? Apakah kamu mau belajar untuk memberi? Ya, kita harus belajar untuk memberi. I should learn to give. Kids, coba katakan bersama kakak ya. I should learn to give.
Aku harus belajar memberi. Ya, aku harus belajar memberi. Kita bisa memberi apa yang orang lain butuhkan. Dan kita miliki, kids. Contohnya, jika kamu punya mainan yang banyak dan kamu tidak bisa memainkan semua mainanmu, coba deh untuk berbagi kepada teman atau teman-teman di panti asuhan yang membutuhkan mainan. Atau baju-bajumu yang sudah sempit tapi masih terlihat bagus, bisa kamu berikan juga kepada teman atau orang yang pas ukurannya dengan baju itu. Ada banyak anak-anak di luar sana yang tidak memiliki baju yang baik dan juga mainan yang bagus seperti punya kalian. Oh iya, makanan juga bisa kamu berikan kepada mereka yang tidak bisa membeli makanan. Ada banyak orang-orang yang tidak punya rumah, dia tidak bisa bekerja dan tidak bisa membeli makanan karena mereka tidak punya uang. Nah, kamu dan keluargamu bisa membantu memberi mereka makan. Kamu bisa memberi kepada orang lain. Kamu juga bisa memberi kepada Tuhan di gereja. Memberikan persembahan adalah salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan loh. Berikan persembahan dengan sukacita. Tuhan senang dan Tuhan tidak pernah melihat berapa banyak persembahan yang kamu berikan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Berbuat hal yang baik dan benar itu menyenangkan, kids. Membuat kita bersukacita. Jadi, apakah kamu mau belajar memberi? Yes, kakak juga mau. I should learn to give. Aku harus belajar memberi. Coba kids, kita hafalkan ayat super ini bersama-sama. Siap? Kolose pasal 3 ayat 23. Sekali lagi ya. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wah, kalian semangat sekali, kids. Sekarang kita mau berdoa. Yuk, lipat tanganmu dan tutup mata. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, aku mau melakukan hal yang benar. Aku mau memberi kepada orang lain, kepada teman, kepada siapapun orang yang membutuhkan. Roh Kudus, tolong kami supaya kami selalu bisa memberi. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Bye kids, see you next week. Bye, God bless you all. Kids, kita semua bisa belajar untuk memberi. I should learn to give and you should learn to give too. Because we can share. Yay! Oh iya kids, karena hari ini nih kita kan belajar tentang giving atau memberi. Sekarang kakak mau ajakin kalian untuk memberi kepada Tuhan dengan persembahan. Persembahan bisa kamu berikan melalui transfer ke rekening BCA atau melalui dompet digital lainnya. Kamu bisa scan barcode ini. Seru ya ibadah hari ini. Apakah kalian suka ibadah hari ini, kids? Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya kamu bisa dapat info ibadah baru MyStar. Oh iya, ada kegiatan seru MyStar lainnya loh, yaitu Connect, acara via Zoom. Kamu bakal ketemu sama teman-teman dan kakak leader untuk dengerin Super Bible Story dan juga main games yang seru sesuai usia kamu. Hubungi nomor ini untuk mendapatkan tanggal dan link acaranya. MyStar, kalian hebat banget bisa ikut ibadah sampai akhir. Sekarang saatnya kita berpisah. See you next week though. Tetap menjaga kesehatan dan menjadi berkat untuk orang lain. MyStar,
let your light shine. Bye.